sudah diberi kesempatan untuk berkunjung di sini. Adapun kegiatan saya di pagi hari ini yaitu adalah studi tiru, karena di Kalimantan Barat SMA yang sudah akreditasi perpustakaan itu baru SMA Negeri 1 Pontianak sama SMA Negeri 3 Bengkayang. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan diantaranya, untuk standar nasional itu sendiri kira-kira berapa jumlah buku sudah harus akreditasi? Yang kedua, dari tahun berapa sampai berapa untuk pengajuan akreditasi yang mendapatkan buku yang 1000 ini tadi? Kemudian staf pelayanannya selain kepala perpustakaan itu siapa-siapa aja di dalamnya? Baik Bu Rizka, kami dari SMA 3 tentunya saya selaku perpustakaannya mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Ibu di sekolah kami, utamanya di unit layanan perpustakaan sekolah kami. Jadi seperti inilah Bu keadaan perpustakaan kami ini ya Bu ya. Jadi memang untuk akreditasi perpustakaan kami itu masih C Bu, dan C-nya itu pun didapatkan karena program relaksasi yang diadakan oleh Perpusnas. Nah, jadi saat itu tahun 2022 itu kami kan mengajukan untuk ikut lomba perpustakaan. Namun terkendala bahwa perpustakaan ini belum akreditasi, sehingga kami konsolidasi dengan Dinas Perpus Kabupaten. Lalu adalah katanya program akreditasi relaksasi dari Perpusnas. Karena kita ini Kalimantan Barat masuk wilayah C, jadi kami ikutlah program itu hanya dengan mengumpulkan surat keterangan bahwa perpustakaan sekolah kami ini punya buku minimal 1000 judul koleksi. Nah, kemudian satunya itu melampirkan profil dari perpustakaan sekolah. Nah, seperti itu Bu. Nah, misalnya minimalnya itu kita punya tenaga layanan, kita punya ruangan perpustakaan dan buku-buku. Nah, kendalanya juga saat kami mengajukan perpustakaan itu, akreditasi C relaksasi itu kami belum punya buku 1000 judul. Nah, akhirnya kami buatlah MOU. MOU-nya simpan pinjam kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten. Jadi kami dipinjami pinjam pakai. Kami masukkan juga ke ininya, inventaris kami secara manual saat itu. Jadi karena buku itu lumayan bagus kan, jadi bukunya buku-buku umum. Kalau anak-anak ini kan mungkin di proses pembelajaran hari-harinya sudah pakai buku paket. Jadi kalau ke perpustakaannya tuh pengennya cari buku-buku yang bikin refresh lah, nambah pengetahuan selain mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Nah, seperti itu. Kami perbaharui Bu MOU-nya. Jadi enggak 3 bulan pakai pinjam lagi. Pak boleh pinjam lagi enggak? Ya, boleh. Nah, sampai akhirnya kita sudah cukup 1000 judul, jadi kita nggak lagi pinjam mereka, tapi proses untuk pengolahan bukunya itu masih berjalan sampai sekarang. Kalau untuk standar nasional kita sama-sama belajar sih ya Rizka ya. Untuk akreditasi ini pun kalau di Kalimantan Barat itu tidak hanya SMA 1 Pontianak, SMA 3, SMA 1 Bengkayang. Kalau untuk Kabupaten Bengkayang itu udah juga C, cuma relaksasi, C-nya relaksasi sama. Di Mampang kalau nggak salah udah kan salah saya ya, saya pun kurang paham juga sih, cuma memang mungkin kita kurang mendengar dari yang lain. Jadi saat kemarin pertemuan ya itulah baru Ibu Tati sama SMA 1 Bu Emma tuh ya, Bu Emma yang SMA 1 Pontianak. Emang begitu Bu, kita memang perlu sering-sering ada kegiatan gitu sama-sama, jadi kita bisa tahu kan. Nah, kalau untuk standar staffnya itu kemarin itu kan saya ada dapat juknis tuh Bu. Nah, juknisnya itu juga edaran dari Perpusnas juga. Nah, kita punya minimalnya kan kita lihat rombel juga. Jadi kalau kami ini kan rombelnya di 14 rombel. Memang petugas layanan itu minimal ada layanan teknis dulu, layanan sirkulasi ini berhubungan dengan sifat pinjam, terus layanan kebutuhan pemustaka ini kan murid-murid, guru, kemudian staf karyawan dari sekolah. Ini sekarang kami punya 2, jadi ada Bu Lestari, ada Ibu Nova ini baru. Kemudian kalau layanan teknisnya ini Pak Mul nih ya, yang bagian update kegiatan kami ya, yang berhubungan dengan
apa media sosial kami ya. Lebihnya sih di YouTube Bu. Gitu. Ada TikTok ada kita kan lengkapnya, IG juga ada, Facebook. Nah, kemudian ada layanan teknologi TIK-nya. Itu Pak. Iya. Nah, itu yang bagian program English Live. Itu juga kami sekarang masih semi otomasi sih Bu. Belum full pelayanan karena komputer kami kan 3 nih Bu. Satu untuk yang di sirkulasi, ini untuk opaknya juga kadang kalau kita ini kan connect-nya ke apa di aplikasi Inggris sana servernya komputer server bisa untuk kita input buku baru. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk untuk layanannya tadi kami berempat, nah sekarang tambah 1 jadi 5. Terus kemudian buku yang kita ajukan MOU tadi yang kita pinjam itu tidak kembalikan berarti menjadi milik kita misalnya Nah, kan kita MOU-nya simpan pinjam, simpan pinjam pinjam pakai salah saya. Pinjam pakai, jadi kita pinjam kita pakai. Kalau sudah kita merasa kita sudah cukup kan untuk mencukupi 1.000 judul itu kita kembalikan. Jadi memang hubungan kerjasama antara pihak perpustakaan sekolah dengan dinas perpustakaan daerah itu harus baik. Jadi memang kita nih harus, karena kita kan butuh, kalau hanya mengandalkan buku-buku di perpustakaan sekolah itu tidak apa ya, sulitlah kita untuk mencapai 1.000 judul itu, apalagi kalau sekolah baru tidak akan bisa mencapai segitunya karena kalau dari Mapel ini kelas 10 16 ya. 16 judul. Kelas 11 14 ya. Iya. Nah, 16 14 itu tidak akan sampai 1.000. Setiap tahunnya memang akan segitu jumlah mapelnya, hanya eksemplarnya saja yang maksa. Iya, benar sih. Nah, kan kemudian sirkulasinya gimana di sini, tertutup atau terbuka? Dalam artian anak-anak pinjam buku kalau di kelas atau di rumah bisa ambil sendiri kemudian bawa, atau mereka bilang sama petugasnya untuk minta ambilkan buku ini, kemudian nanti kita sistemnya mix Bu. Kita sistemnya campur kemarin kan memang ada kita dijelaskan iya. layanan kita tertutup ataupun layanan terbuka. Karena kami kan ada program nih Bu di perpustakaan. Program yang seperti saya jelaskan waktu saat pembinaan kemarin kan, bahwa kita ada program namanya kunjungan wajib. Nah, jadi kunjungan wajib itu anak-anak itu kan per kelas itu perharinya itu kan masuk di dalam kelas. Jadi mereka ada ambil, kalau untuk mereka kunjungan wajib mereka ambil buku sendiri karena dibaca di tempat tuh. Nah, tapi kalau misalnya mereka butuh buku referensi, kalau misalnya pada jam KBM nanti nih, kalau ini kan kami sedang tutup ini Bu, ada pengumumannya tadi Ibu lihat di depan itu kita masih proses akreditasi, jadi kita tertutup sementara karena KBM juga belum terlalu aktif. Jadi awal Agustus baru kita on lagi ya, kita mulai menyala lagi lah seperti program yang sebelumnya. Nah, ini anak-anak kalau misalnya di jam pelajaran, misalnya pelajaran sejarah, nah mereka butuh apa? Butuh baik itu sarana berupa alat pembelajaran podcast misalnya, kita ininya di depan dulu. Jadi layanannya secara tertutup, satu orang wakil dari kelas itu menyampaikan keinginannya seperti apa. Nah, tapi memang dalam perjalanan pelaksanaannya itu tidak begitu ketertibannya itu mulus 100% itu tidak Bu. Jadi perlu kita penertiban secara lisan untuk tingkah laku anak-anak, misalnya bawa barangnya serampangan gitu kan, semua kita mesti ini bawa seperti ini. Jadi memang harus butuh ekstra. Itulah sebabnya Ibu Kepala Sekolah kami ini mengambil lagi tenaga satu untuk membantu perpustakaan. Kita juga udah kemarin sebagai wakil ke nasional kan Bu. Jadi memang kita tidak hanya semata-mata sampai di lomba itu lalu balik jadi ini, tidak, tapi kita memang memberikan pelayanan sesuai moto dari perpustakaan itu adalah pelayanan prima prioritas kami, memang seperti itu. Nah, untuk pinjam buku, kalau untuk buku-buku yang berupa buku ini, kalau udah kita input di ini Bu, di aplikasi English Live, mereka bisa chatnya lewat OPA. Tapi kalau yang belum, misalnya Bu, kami butuh kayak ekskul buku, kita ada ekskul buku Bu, pencipta buku itu kan mereka butuh buku, jadi kita nggak lewat itu lagi, kita yang ambilkan, nanti ada anak ketua ekskul bukunya yang ambil bukunya, ataupun guru pendamping, guru pembinanya dan pelatihnya itu kadang-kadang salah satu ngambil seperti itu.
Tapi produk-produk dari mereka itu diserahkan ke kami ya. Contohnya seperti ini Bu. Ini kan produk-produk mereka nih. Ini kita ambilin dari guru-guru ini karena kita mau pakai untuk akreditasi. Cuma nggak tahu nanti hasilnya apa, masih tetap C juga ataupun B, tapi kita tetap berusaha maksimal lah. Nah ini memang kita minta anak-anak laminating supaya terawat dan terjaga lah. Ini salah satunya ini di Mapol Seni Budaya. Ya, untuk Mapol bahasa Indonesia banyak kita arsipkan di lemari. Ya Bu Nova ya, kita ada puisi kan, karya puisi. Berarti ini bisa kita masukkan ke salah satu inventaris ya, bisa untuk penambahan judul-judul yang karya anak-anak, karya peserta didik, karya peserta didik, karya yang dihasilkan dengan menggunakan buku-buku koleksi pustaka yang mereka pakai dari perpustakaan. sama seperti ya bahasa Indonesia. Iya, sama dengan bahasa Indonesia. Kalau untuk ruang bacanya itu selain ini, ruang baca ini kan kita bisa modifikasi Bu. Jadi ruang baca kita ini kita perbaharui selalu kalau misalnya ini dipakai untuk KBM. Karena kebetulan kita kan ruangan, itulah saya bilang di awal saat kita pembinaan itu salah satu ruangan yang punya AC itu memang saat ini ya Bu ya. Iya. Hanya ruangan perpustakaan. Jadi kita ada kipas satu di sana, kemudian AC ya. AC ini ada wifi juga. Ini wifi-nya khusus. Memang tidak gabung dengan punya kantor, beda. Jadi kalau pembelajaran misalnya mereka untuk pelajaran bahasa Indonesia banyak sih Bu yang pakai ini, cuma nggak semua mapel, tidak. Kalau fisika nggak kesini, hanya ada pernah sekali, jadi hanya mapel-mapel tertentu. Tapi kita welcome, kita infokan bahwa silahkan kalau mau pakai ini coba